Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Rindiani dengan NIM 2011290077. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis morfem untuk memenuhi mata kuliah morfologi. Baiklah, langsung saja. Morfem bebas yang pertama. Morfem bebas dalam bahasa Inggris yakni free morpheme adalah morfem yang dapat berdiri sendiri dalam satu kalimat, bertuturan tanpa adanya morfem lain. Dan menurut Abdul Qair 2008 menyatakan bahwa morfem bebas adalah morfem yang tanpa keterkaitannya dengan morfem lain dapat langsung digunakan dalam pertuturan. Misal morfem itu seperti pulang, merah, dan pergi. Jadi morfem-morfem tersebut dapat berdiri sendiri dan dapat digunakan tanpa harus terlebih dahulu menggabungkannya dengan morfem lain. Jadi morfem bebas itu morfem yang bisa berdiri sendiri. Jadi dia bisa diucapkan tanpa harus disertai dengan morfem-morfem yang lain seperti pulang, merah, pergi, rumah, bagus. Itu contoh dari morfem bebas. Kemudian selanjutnya ada morfem terikat. Morfem terikat dalam bahasa Inggrisnya bound morphem adalah morfem yang tidak berdiri sendiri dan selalu terikat pada morfem lain. Contohnya yakni bentuk juang, henti, gaul, bugar, kerontang. Morfem-morfem tersebut tidak dapat muncul dalam pertuturan tanpa terlebih dahulu mengalami proses morfologi seperti afiksasi, reduplikasi, dan komposi. Jadi morfem terikat ini adalah morfem yang tidak berdiri sendiri. Dalam artian dia itu terikat dengan morfem lain. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Berbeda dengan morfem yang bebas tadi. Morfem bebas tadi itu bisa berdiri sendiri dan tidak membutuhkan morfem lain, sedangkan morfem terikat ini itu tidak bisa berdiri sendiri dan selalu terikat pada morfem yang lain. Contohnya seperti juang, henti, gaul, bugar, kerontang. Nah, itu tidak dapat muncul dalam pertuturan tanpa terlebih dahulu mengalami proses morfologi. Kemudian selanjutnya ada morfem utuh. Morfem utuh adalah morfem yang terdiri dari satu kesatuan. Misalnya meja, kursi, kecil, laut, dan pulpen. Jadi morfem utuh itu adalah morfem yang terdiri dari satu kesatuan. Sedangkan morfem terbagi adalah morfem yang terdiri dari dua buah bagian yang terpisah. Contohnya ada pada kata kesatuan yang memiliki satu morfem utuh, yaitu satu, dan satu morfem terbagi, yaitu ke-an. Contoh lainnya adalah kata perbuatan, kan? Kemudian diakhiri dengan an. Terdiri dari satu morfem utuh, buat, dari kata buat. Satu kata, satu morfem utuh yakni buat, kemudian disambung perbuatan, dan satu morfem terbagi per dan an. Jadi morfem terbagi ini terdiri dari dua buah bagian yang terpisah, seperti kata kesatuan yang asalnya itu satu. Jadi kesatuan itu diambil dari ke dan an, kemudian disatukan dengan kalimat satu menjadi kesatuan. Kemudian juga yang tadi itu kata
perbuatan dari kata buat menjadi perbuatan. Per dan an kemudian digabung dengan buat menjadi perbuatan. Itu morfem terbagi. Kemudian selanjutnya morfem leksikal. Morfem leksikal adalah morfem yang telah memiliki makna tanpa perlu mengalami proses morfologis. Morfem leksikal juga adalah morfem yang memiliki makna pada dirinya sendiri tanpa perlu berproses dengan morfem lain. Morfem bermakna leksikal jumlahnya tidak terbatas dan sangat produktif. Contohnya seperti kuda, kerja, kecil, dan lain-lain. Jadi morfem leksikal itu adalah morfem yang telah memiliki makna tanpa perlu mengalami proses morfologi. Seperti kita mengatakan kuda, ya itu binatang, kuda. Dia langsung memiliki makna bahwa kuda itu adalah binatang tanpa mengalami morfologis. Kemudian morfem unik. Merupakan morfem yang hanya mampu berkombinasi dengan satu satuan kata tertentu di dalam bahasa Indonesia. Morfem unik juga mempunyai arti morfem yang hanya mampu berkombinasi dengan satu-satunya tertentu. Contohnya yaitu morfem gulita, petas, dan siur pada kombinasi gelap gulita, beras, petas, dan simpang siur. Jadi morfem unik itu merupakan morfem yang hanya mampu berkombinasi dengan satu kesatuan kata tertentu di dalam bahasa Indonesia. Mampu berkombinasi itu maksudnya mampu untuk duet lah gitu ya, berkombinasi. Seperti contohnya morfem dalam kalimat gulita, petas, dan siur. Dikombinasikan dengan bahasa Indonesia seperti gelap gulita, kemudian beras petas, dan simpang siur. Kemudian selanjutnya morfem prakategorial atau disebut juga akar-akar kata atau kata dasar juga dengan morfem dasar. Sedangkan kata dasar yang berupa morfem terikat disebut juga morfem dasar. Contoh morfem terikat yang berupa morfem dasar terikat yakni juang, temu, kemudian gurau. Jadi morfem prakategorial itu dikatakan morfem terikat, morfem dasar terikat. Karena kata dasar yang berupa morfem terikat disebut juga morfem dasar. Seperti contoh juang, temu, kemudian gurau. Kemudian yang terakhir yakni morfem segmental adalah morfem yang berwujud bunyi dan dibentuk oleh fonem-fonem segmental seperti morfem lihat, lah, sikat, dan ber. Jadi morfem segmental itu adalah morfem yang berwujud bunyi dan juga dibentuk oleh fonem-fonem segmental. Seperti contohnya yakni lihat, lah, kemudian sikat, dan ber. Jadi cukup sekian penjelasan dari saya, semoga bisa dipahami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.